Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sini saya akan membahas tentang heading, line, dan comment. Yang pertama, apa itu heading? Heading adalah elemen HTML atau tag HTML yang berfungsi sebagai penanda judul. Heading memiliki 6 macam, yaitu H1 sampai H6. Perlu diketahui, lebih besar semakin besar nilai H, maka akan semakin kecil pula ukuran font dari heading tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja mencontohkan di Visual Studio Code. Di sini saya sudah mempersiapkan sebuah file index.html. Nah, untuk di Visual Studio Code, untuk membuat struktur lengkap HTML, kita cuma mengetik tanda seru. Nah, ini sudah ada dua pilihan. Kita pilih yang paling atas, kita enter. Nah, seperti ini. Kita rapikan dulu. Nah, perlu diketahui, untuk menulis baris kode yang rapi, ini adalah penulisan yang salah. Semua sejajar seperti ini. Nah, untuk penulisan yang benar adalah elemen anak harus berada lebih dalam dari elemen parentnya. Nah, contoh HTML memiliki elemen anak head dan elemen body. Nah, jadi elemen head dan body ini harus lebih dalam dari elemen HTML. Nah, jadi ini kita beri tab. Nah, seperti ini. Jadi supaya tidak membingungkan dalam membaca baris kode tersebut. Nah, di sini ada head yang memiliki elemen anak title. Nah, elemen anak harus lebih dalam dari elemen parentnya. Jadi title kita kasih tab. Nah, seperti ini. Kita ganti judulnya belajar heading, line, dan comment. Nah, untuk membuat elemen heading, kita dapat membuka tag H1 atau H6, H5, H4, terserah sesuai kebutuhan. Di sini saya contohkan H1, kita tutup, kita beri nilai heading 1. Nah, di Visual Studio sudah menyediakan fitur untuk kita mudah dalam mengetikkan baris kode dan secara cepat. Contohnya, seumpama saya akan membuat elemen H2, kita tinggal mengetikkan H2, lalu kita tekan tab atau enter. Nah, sudah dibuatkan. Saya contohkan sampai heading 6. Heading, H4, heading 4, H5, heading 5, H6, heading 6. Nah, level ketebalan dan kebesaran font itu paling besar sendiri adalah H1 dan level paling rendah sendiri adalah H6. Nah, kita save terlebih dahulu. Kita buka filenya di web browser. Kita paste di sini, kita enter. Nah, ini adalah H1, ini H2, H3, H4, H5, dan H6. Nah,
H6. Nah, jadi ini adalah heading. Heading biasanya digunakan sebagai judul suatu website atau sebagai penanda bahwa ada suatu teks yang terpenting. Nah, kita lanjutkan. Sekarang line. Lines digunakan untuk membuat sebuah garis horizontal. Jadi line itu biasanya digunakan untuk memisahkan dari artikel satu dengan artikel yang lain. Contoh penulisannya seperti berikut. Seumpama kita memiliki, saya contohkan, saya memiliki sebuah puisi ya. Saya tulis judul puisinya memakai H2. Judul puisi 1. Nah, isi puisinya saya memakai tag P yang saya kasih nilai random. Ini adalah tulisan random. Nah, terus kita membuat lagi H2 judul puisi kedua. Oke. Nah, seperti ini. Kita coba buka di web browser, kita lihat hasilnya. Nah, ini puisi pertama, ini puisi kedua. Untuk supaya pembaca mengerti bahwa puisi pertama tidak gandeng sama puisi kedua, kita memisahnya dapat memakai yang dinamakan line tadi. Untuk penulisan line bisa dituliskan seperti ini. Kita buka tag HR dan kita tutup. Sudah tidak ada tag penutupnya lagi. Nah, bisa saja kita beri garis miring seperti ini. Ini sama saja, sama seperti ini. Nah, seperti ini. Kita buka. Nah, ini adalah line. Inilah fungsi line seperti ini. Membatasi antara artikel yang pertama dan artikel yang kedua. Nah, yang selanjutnya ada komen. Komen digunakan untuk membuat catatan di dalam baris kode, tetapi tidak akan dijalankan baris kode komen tersebut. Maksudnya seperti ini. Seumpama saya ada tugas membuat puisi lalu ditulis di website. Nah, supaya tidak lupa tugasnya, saya menuliskan tugasnya di atas ini. Tugas sama dengan tugas membuat puisi di website. Nah, seperti ini. Ini jika kita save, kita buka di web browser. Nah, maka akan terlihat di sini tugasnya. Kita kan tidak mau kan itu hanya sebagai catatan saja, tidak keluar di sini. Nah, maka kita harus membuatnya ini sebagai komentar. Penulisan komentar di HTML dapat dituliskan sebagai berikut. Kita mengetikkan tanda kurang dari, terus tanda seru, lalu diikuti dengan minus 2 kali. Minus. Nah, terus komen pembuka memiliki komen penutup. Nah, untuk menutup tag komen yang awal ini, caranya sama saja, tapi komen penutup tidak ada tanda serunya. Jadi minus lebih besar. Nah, seperti ini. Jika ini kita save, kita jalankan di web browser, tidak ada. Tapi di baris kodenya ada. Nah, itu fungsi komen. Komen biasanya digunakan saat kita salah dalam mengetikkan kode, tapi kita bingung
kesalahannya di mana. Nah, itu biasanya kita komentar supaya kodenya tidak hilang dan bisa dipakai buat referensi untuk kode yang berikutnya supaya benar. Nah, seperti itu fungsi komen. Jadi, dapat disimpulkan heading ada 6 macam, yaitu H1 sampai H6. Semakin besar angka heading, maka akan semakin kecil pula ukuran font. Nah, yang kedua ada line. Line digunakan untuk membatasi antara artikel atau konten satu dengan konten yang lain. Teks penulisannya adalah kurang dari HR lebih dari. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada komen. Komentar digunakan untuk membuat catatan di baris kode, tetapi tidak dijalankan di web browser. Penulisan komentar ditulis menggunakan kurang dari, tanda seru, minus minus. Terus penutup dari komen minus minus lebih dari. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang dipahami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.